butter atau mentega sama nggak dengan margarin? Beda sumbernya. Cuma sifatnya lemak ya, sama minyak ya. Kalau di sini kita pakai full butter. Tapi kalau misalnya mau diganti sama margarin di rumah atau mau jualan yang harganya misalnya middle atau yang enggak yang tinggi-tinggi banget, boleh diganti margarin karena sama sifatnya. Bedanya apa sih kalau misalnya kita pakai butter sama margarin gitu ya? Bahannya itu mau pakai merek apapun boleh. Butter sama margarin hasilnya kayak mana? Ya sama-sama bagus. Cuman yang membedakan nanti taste-nya aja. Butter kan dia lebih aroma susu, lebih mewah rasanya ya, premium gitu ya. Terus juga butter itu pasti lebih lembut. Terus apakah kalau pakai margarin rotinya nggak enak? Enak gitu ya. Apakah hasilnya nggak bagus? Bagus. Sebenarnya bikin kue itu kan tergantung sama bahannya yang harus premium ya. Tapi prosesnya yang paling penting. Ya, kalau prosesnya nggak bener, bahannya itu mahal, juga pasti hasilnya nggak bener, hasilnya nggak sempurna. Kalau hasil nggak sempurna kan pasti kurang enak ya, walaupun taste-nya premium gitu ya, tapi kan nggak enak, misalnya rotinya keras, nah itu kan tetap nggak bisa dinikmatin. Jadi yang terpenting adalah waktu belajar ini kita belajar gimana prosesnya itu bener. Misalnya mau coba-coba nggak usah pakai bahan premium dulu nggak apa-apa, yang penting hasil akhirnya itu bener, serat rotinya bagus, karena kita pakai bahan yang biasa pun kalau prosesnya bener pasti hasilnya bagus. Cuma nanti yang membedakan rasanya aja, dan rasa itu sebenarnya tergantung lidah masing-masing. Ya kalau lidah kita terbiasa dengan bahan premium, tentunya pakai bahan yang biasa dia enak, tapi kurang nendang aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita terbiasa dengan bahan-bahan biasa, udah enak. Gitu juga dengan customer kita kalau kita jualan. Tentuin ini mau kemana. Kalau mau ke middle. Kalau mau yang memang di atas, kalangan atas, pakai bahannya nggak usah takut, dan jangan takut nentuin harga. Jangan kita mau enak, bahan premium, tapi kita nentuin customernya yang menengah ke bawah. Jadi akhirnya apa? Kita tekan harganya. Akhirnya apa? Kita kerjanya sukarela dong, nggak untung gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang harus perhatikan dan mindsetnya dirubah seperti itu. Kalau kita berani mau pakai bahan yang mahal, kualitas bagus, tentunya tembakan pasarnya harus menengah atas nih, kalangan atas, dan kita harus nggak ragu nih nentuin harga. Tapi pede juga dong, hasilnya juga enak, ya kan gitu. Jangan pede-pedean harga mahal bahan tapi hasilnya nggak bagus gitu kan. Bahan itu perkara rasa, ya. Hasilnya yang hasilnya bagus, sempurna atau tidak, itu proses ya. Bikin roti itu nggak sekonyong-konyong satu kali buat langsung jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jangan putus asa gitu. Biasa, ya? Iya, karena roti itu banyak ininya ya, mengadonnya sampai kalis elastis katanya. Kayak apa sih kalis elastis itu ya? Karena masih bertanya-tanya dan masih menakar, ini udah belum kita belum bisa nih, ini udah belum ya gitu. Kalau baru belajar roti manis dasar itu adalah belajar cara membuat rotinya dulu sampai bagus. Nanti saya kasih 11 bentuk beserta isi-isinya, itu nanti mau macam-macamnya ada 11. Nah itu kalau bentuk-bentuk itu bisa dipelajari sendiri sebetulnya. Yang penting tuh ngadonnya, memperlakukan adonannya kayak apa biar dapat feel-nya. Nanti ngembangnya tuh kayak mana, itu harus diperhatikan. Kalau untuk di rumah praktek-prakteknya sebenarnya kan, kalau mau tahu rotinya udah bagus apa belum, nggak perlu dibuat diisi-isi. Buat aja roti manis kosong, karena roti manis kosong itu nanti begitu mateng, di situ udah nampak teksturnya betul apa enggak. Kita tahu nanti seratnya itu bener apa enggak gitu.